untuk menjalaninya, saya harus yakin bahwa bisnis ini bisa membawa saya menuju perubahan yang lebih baik, gitu ya. Dari situlah baru saya percaya diri untuk mengajak banyak orang di luar sana. Untuk apa? Salah satunya membantu orang banyak keluarga Indonesia ya dalam hal perencanaan keuangan, termasuk juga membantu diri kita sendiri dan keluarga kita untuk kesejahteraan yang lebih baik. Oke teman-teman semua, semangat pagi. Ketemu lagi dengan gua Johan, semoga teman-teman gak bosan ya. Dan pastinya masih di lantai 10 di Sampurna Strategic Square Manulife Indonesia. Kali ini gue gak sendirian karena ya kalau pembicara pasti nanti gue akan perkenalkan. Tapi gue bersama dengan Sis Zanet. Hai, pagi semuanya. Dan di depan gue sudah ada salah satu leader yang paling terkenal se-Manulife Indonesia, teman-teman semua. Iya. Ini lebay-lebay sedikit nggak apa-apa, karena prestasinya itu ya adalah one of the best. Ya. Silakan perkenalkan langsung, Mbak Uji. Oke, wah luar biasa. Oke, pagi. Hai, Manulifers. Iya. Saya dengan Uji. Saya berada di lantai 10 bersama Bro Johan dan Sis Jenny. Jadi gantian dia kenalin kita. Salah ya? Gugup ya gue. Iya, Mbak Uji ini konon katanya dia nervous ya kalau depan kamera. Tapi itu dia pasti bohong banget. Kan Mbak Uji gimana kabar, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke. Luar biasa. Kan pasti ya kan sering nonton ya kan konten rekrutmen podcast kita di YouTube-nya MBBC Community. Nah pasti teman-teman juga udah pernah dengar namanya Mbak Uji. Nah kan gini Mbak, kita pasti pengen tahu profilnya Mbak Uji itu sebelum join ke Manulife sebagai partner bisnis itu tuh Mbak Uji itu apa ya pekerjaannya nih Mbak? Oke, sebenarnya background saya tuh benar-benar nggak ada hubungannya sama ya sales atau marketing ya, contohnya. Nah, dulu itu saya backgroundnya seorang accounting, ya kan, seorang karyawan yang selalu duduk di belakang meja, gitu kan, yang hanya kerjanya mengikuti apa yang disampaikan oleh bos kita, gitu ya. Nah, terus ya berjalannya waktu, akhirnya ya nggak terasa ya, ternyata sudah 9 tahun, wow, sudah 9 tahun gitu ya. Nah, disitulah terakhir background saya ya, sebelum memutuskan berada di Manulife. Nah, berarti alasannya Mbak Uji mau join, gabung ke Manulife nih, bangun bisnis di Manulife, itu apa tuh Mbak alasannya? Alasannya salah satunya dulu itu perusahaan saya kan mau ekspansi ya sebenarnya, agak jauh dari rumah tinggal gitu ya. Ini yang membuat saya faktor utama adalah waktu, gitu ya. Waktu yang saya bilang itu sangat berharga buat saya, buat keluarga saya. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu saya join di Manulife, tapi sambil masih part time, ya kan, masih part time. Ya setelah saya jalanin gitu ya, kok saya menemukan di sini ada sistem yang menurut saya bisa saya jalanin gitu kan. Ya akhirnya saya beranikan diri, ya kan. Di 2016 saya full time di Manulife ya. Ya udah jalanin sampai sekarang. Ini top banget ya, TOP BGT ya kalau kata orang-orang. Nah, Mbak Uji kan berarti kan kita sama-sama tahu ya Mbak Uji sebagai salah satu top business director di Manulife. Dari pengalamannya bangun bisnis nih Mbak. Pengalaman rekrut atau tips rekrut apa yang bisa Mbak Uji share nih ke semua Manulifers? Kan mungkin gaya tiap tim kan beda-beda ya Mbak pastinya. Oh oke. Tips rekrut ya. Kalau dari saya sih sebenarnya simpel aja, sederhana aja. Karena saya harus yakin dulu pada saat saya memutuskan untuk join di Manulife ya, untuk menjalaninya. Saya harus yakin bahwa bisnis ini bisa membawa saya menuju perubahan yang lebih baik, gitu ya. Dari situlah baru saya percaya diri untuk mengajak banyak orang di luar sana
untuk bisa yuk bangun sama-sama di bisnis ini ya. Kita sama-sama harus punya satu visi, satu misi untuk apa? Salah satunya membantu orang banyak keluarga Indonesia ya dalam hal perencanaan keuangan, termasuk juga membantu diri kita sendiri dan keluarga kita untuk kesejahteraan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi Mbak Uji ini membuat dirinya sebagai role model dulu nih bro. Terus yang lain terinspirasi langsung deh. Ini jawabannya dalam. Dalam BGT, dalam banget. Nah, Zanet, kamu mau nanya apa ke Mbak Uji? Kalau aku penasaran nih Mbak Uji, apa sih dari aktivitas rekrutmen ini yang menarik buat Mbak Uji lakukan nih? Maksudnya kan ada banyak aktivitas ya dalam seorang agent gitu ya, ada yang mungkin approach klien dan lain sebagainya. Kalau rekrutmen sendiri, apa sih yang paling menarik dari aktivitas rekrutmen ini? Aktivitas rekrutmen yang sudah disiapkan oleh Manulife itu menurut saya luar biasa ya. Ya, dimana kalau kita ngebangun bisnis ya, apapun itu bisnisnya ya, bisnisnya kopi, bisnis restoran gitu ya, kita pasti punya satu modal usaha, effort dan luar biasa lah. Kita harus siap dengan tingkat resikonya gitu ya. Tapi kalau di bisnis di Manulife ya, yang luar biasanya kita dibantu untuk mengembangkan lebih besar ya, dengan salah satunya alat tools yang sudah disiapkan oleh Manulife ya. Contoh, kita kan setiap hari Sabtu tuh kita ada Grand Business Opportunity, di mana kita bisa mengajak banyak orang di sana, yuk lihat yuk bisnis kita tuh apa sih gitu ya, menariknya seperti apa gitu kan. Disitulah saya percaya diri dari situ. Dan luar biasanya Manulife juga selain itu kita tuh kebetulan kan kita bangun bisnis ini, kita boleh cara kita sendiri gitu ya. Cara kita sendiri seperti kita mengadakan BO sendiri gitu ya, ajak kumpul-kumpul hanya cuma Kojitok atau apa gitu ya, itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi disitulah yang bikin menarik saya, bahwa Manulife itu selalu memberikan jalan buat kita yang mau mengembangkan bisnis ini menjadi lebih besar. Keren banget nih jawabannya nih Mbak Uji ini. Jadi nggak cuman karena ada support dari Manulife, tapi juga Mbak Uji dan tim melakukan hal-hal kreatif sendiri ya, untuk approach teman-teman yang mau direkrut. Luar biasa. Kebanyakan yang direkrut tuh seperti apa sih Mbak profilnya yang ada di tim Mbak Uji? Oke, kalau profil di tim saya tuh sebenarnya macam-macam ya. Karena dulu saya backgroundnya karyawan gitu ya, rata-rata yang saya rekrut memang backgroundnya karyawan. Di antaranya karyawan perbankan gitu ya, itu yang lebih banyak dulu. Pas saya masuk join ya 70 sampai 80% kurang lebih karyawan gitu ya. Tapi berjalannya waktu kita juga harus membuka mata gitu ya, membuka peluang di sana. Banyak pembisnis yang memang waktu saat pandemi gitu ya, itu kan dia mengalami yang namanya dibilang nggak stabil gitu segala macamnya, ekonominya dan lainnya. Makanya di situ kebuka pikirannya kalau kita ngejalanin bisnis ini ya kan, ya itu salah satunya modal hampir tidak ada gitu ya, tingkat resiko kita nggak hampir rendah gitu ya. Terus kita tuh ya itu Manulife selalu memberikan jalan buat kita, sistem yang sudah terencana dan terbaik buat kita. Jadi kita tuh tinggal ngejalaninnya seakan-akan kita udah punya kendaraan sendiri ya, kendaraan yang sudah disiapkan, kita taruh rodanya, tinggal kita melaju ke sana, sampai deh. Nggak salah emang MMBC ini. Nggak salah emang. MMBC Platinum lagi kan, luar biasa. Gitu. Jadi Mbak Uji kan thank you banget ya udah luangin waktu bersama dengan aku sama Zanet. Nah, kira-kira ada pesan khusus apa nih buat Manulifers semua? Silakan Mbak. Oke. Teman-teman Manulifers, yang pasti saat kita sudah yakin dan percaya diri untuk menjalani bisnis ini, saya bilang kita tuh harus maju ya, jangan pernah ada kata mundur gitu ya. Karena apa? Karena Manulife itu memang kita udah tahu ya, masa depannya kita udah cerah gitu ya, masa depan kita cerah, termasuk dari kalau kita mengembangkan bisnis gitu kan, kita pasti kita sudah punya pegangan, antara lain tadi sudah kurang lebih kita punya pasif ya, pasif income dan aktif income gitu ya, itu udah ada di tangan kita gitu ya. So terlebih yang paling penting adalah
kita bekerja bukan sekedar memang hanya income yang kita cari, tapi kalau kita bekerja berguna, bermanfaat bagi orang lain, kenapa enggak? Gitu ya. Jadi kita, ayo kita jalani bangun bisnis di Manulife dengan sebanyak-banyaknya rekrut, sebanyak-banyak kita ajak, kita bantu mereka. Gitu. Keren banget nih tipsnya nih. Keren banget ya, sis ya. Emang ya MBC Platinum ya. Bisa Platinum, Mbak Uci, si Ujati. Ya, jadi thank you Mbak Uci buat waktunya, thank you Terima juga kasih, Suzanet buat terima waktunya. kasih. Dan teman-teman semua stay tune terus untuk berbagai konten-konten menarik lainnya hanya ada di channel YouTube-nya MBC Community sebagai inspirasi nggak cuma hanya untuk rekrut tapi juga untuk aktifkan dan bangun tim. Yes. So thank you teman-teman dan sekali lagi see you, bye bye, thank you, bye. Bye.